kalau memang betul bahwa karomah azimah itu bahwa si salik sudah usul atau ma'rifat billah, berarti di situ ada ciri-ciri atau 3 ciri-ciri usul, yaitu yang pertama adalah layak rifu angfusahum say'a. Terus yang kedua adalah yusyahiduna anal fa'ila wallahu ta'ala. Dan yang ketiga tatminul qulub. Berarti kalau bisa digarisbawahi bahwa kalau kita kepengin karomah, maka 3 syarat itu harus kita kerjakan. Begitu apa Gus? Untuk mencapai karomah yang azimah di situ, si salik ini tidak boleh berputus asa olehnya berzikir, walaupun zikirnya saat sekarang belum benar. Sing penting ilmunya sudah saya kasih tahu bagaimana caranya si salik zikir dengan benar, tinggal jenengan iki ngelewati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Gus ya. Ya saya ini dulu itu sering ngantar jamaah ke sini biatan. Beberapa kali, lebih 5 kali saya ngantar orang, termasuk saya yang paling terdahulu biatan. Dan latar belakang saya itu dari Torekot Gus. Nah, sampai saat sekarang saya masih mengamalkan latifah-latifah, termasuk latifah kolbi, latifah ruhi, latifah khofi, latifatul akhfa, latifatul sir, latifatul nafsu natikoh, latifatul qulubul jasad, latifatul kolab termasuk. Nah, kemudian setiap malam insya Allah itu istiqomah Gus, latifah itu. Kemudian saya tarik ke ibaratnya wong Jawa ngeten, saya tarik ening Gus, cara kasarane ngono napa niku nggih semedi, mengosongkan pikiran, dikosongkan semuanya untuk menuju zat yang tunggal tersebut Gus. Kemudian dalam perjalanan saya semedi niku wau Gus, kula niku seakan angsal hatib, Gusti kula niki pengin ningali panjenengan ngoten. Niki mungle manah. Akhirnya Allah Ta'ala seakan-akan niku bahasane menampakkan Gus. Artinya niku tidak dinamakan seperti sosok bukan. Tapi nek kula critakno niki ndak bisa Gus, ketoke Gus niki rahasia kula. Dados niku akhirnya muncul ngeten. Di dalam alam sadar saya niku muncul, nek awakmu pengen masih aku ya wasien banyu, lihatlah air. Lah ketika saya sadar, lho kok kon masih banyu ki piye karepe? Akhirnya muncul lagi. Nah, di dalam alam sadar saya kembali lagi ke kesadaran, ening lagi. Akhirnya lho nek kapan awakmu sik rung paham masih banyu ya wasien angin. Nah, terus seperti itu sampai ketiga Gus. Ya wasin api. Lah niku maksudnya des pundi Gus? Napa niku bisikan sing timbul sing dari hawa nafsu saya atau pribadi saya sing ego Gus? Nah itu. Kemudian yang kedua Gus, di sini kan ada di dalam dada, di dalam sudur itu kan ada kulub, ada fuad, ada sakob, ada lupat, ada sirusir, ada nur yang ketujuh, kemudian sidratul muntaha yang terakhir. Fuad itu apa Gus? Sakob itu apa? Lupat itu apa? Karena saya ini belum paham Gus. Kemudian yang terakhir Gus, ini terakhir. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyampaikan kabar saking Al-Quran itu. Niku Nabi Musa niku ditangkleti kalih kaume.
wa id qultum ya Musa, wa id qultum padha ngucap kaum Musa, he Musa, lan nu'mina laka, aku ora percaya mbek awakmu Musa hatta narallahu jahrotan, gak percaya aku nek kapan karo awakmu iku, nek kapan aku durung ningali pangeran sing nyata. Baru ayat berikutnya wa akhodat kumus so'ikotu wa antum langdurun, kemudian disambar petir mati kabeh. Akhirnya diuripno maneh la'allakum taskurun. Lah itu apa Gus? Kok ujungnya ayat itu la'allakum taskurun, dan apa kaitannya dengan ayat tersebut? Kok terakhirnya ayat itu la'allakum taskurun? Demikian Gus dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kau surat napa? Surat Toha. Yang penanya tadi loh, yang terakhir. Surat Al-Baqarah Gus. Al-Baqarah ayat. Nah, ayatnya kula boten nulis di lali. Nah ya wis. Jadi jamaah yang ada di luar itu biar langsung buka Quran. Pun terkait masalah hatib atau warid yang membisikkan di dalam dada jenengan untuk memandang atau bersyuhud kepada Allah lewat berbagai macam, termasuk air, termasuk angin, termasuk api, termasuk lemah. Apakah di situ termasuk golongan bisikan dari nafsu di dalam dada kita? Ikut jawabannya tergantung. Apakah pada saat itu sirul asrornya itu sudah ada atau belum? Jikalau sirul asror di dalam hati jenengan sudah berjalan, maka itu sebetulnya petunjuk. Yang petunjuk itu bersumber dari asal ihdinas sirotol mustaqim. Gusti paringono petunjuk kula dalan sing lurus. Dalan yaiku sirotol ladina an'amta alaihim, yaiku dalan yang sudah dilewati seseorang yang sudah mencapai pangkat derajat makrifat, yaiku sing wis dinikmati oleh hambamu yang sudah sampai pada dirimu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang dilewati hambamu yang gaplek iku, ngono iku bahasane. Artinya jalan yang hambamu ngelewati jalannya nafsu. Lah untuk bisa memastikan apakah warid ataupun bisikan hatib sing koyok ngene iki sangka nafsu apa saking betul Gusti Allah. Barometernya itu sepanjang mana Anda ketika dapat itu, apakah hati itu sudah diberikan Allah wasilah atau akses langsung ke Allah apa belum? Kalau belum, jelas nafsu. Sebab nyun sewu Pak, niku bisikan atau warid sing boten main-main. Kalau Anda sudah menyelesaikan latifah pitu sing wonten nggone setiap thariqah, iki gak main-main loh. Maka ini bener sampean wau ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan, diucapkan raiso. Disuruh sampai akhirnya untuk memandang wujudnya Allah lewat air. Apakah Allah itu berbendahara dengan air? Bagi orang yang sudah sampai disebut wasil,
mboten berlaku, perbendaraan itu mboten berlaku. Tapi bagi si salib belum wasil sik berlaku yang disebut sebagai wasilah. Lihatlah aku di dalam perbendara aku, hadis qudsi niku. Mana berbendara ini Allah? Ya nurullah iki ngalam dunya. Prosesnya lewat mana? Ngeten. Iki proses paling ndek ya. Wujudnya bangku iku menandakan ada yang menciptakan bangku. Nah, iki akal sik nyanda. Akal sik nyanda, artinya orang umum nyanda. Jikalau kita tetap berdiri duduk di kalimat ini, ya jangan harap jenengan akan tahu sing duwe wujud nyiptakno bangku tadi, nggak bisa. Jenengan harus tinggalkan makalah niki. Carilah siapa sebetulnya yang menciptakan bangku tadi. Siapa sebetulnya yang menciptakan ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam thariqah ada ajaran istilah latifatul qalbi, latifatul fuad dan seterusnya yang disebut latifah pitu. Sayang sedikit di dalam latifah pitu itu kebanyakan, saya katakan kebanyakan ya berarti ya si ono si ciluru si mursyid itu gak mendidik, gak membuka rasa menuju cahaya, itu gak dibuka. Terus pokoknya lakonono niki. Setahu saya di dalam pengalaman bertorikoh seperti itu. Coba umpama buka mulai latifatul kolbi, utofuat dan seterusnya, ikut diduduk sirul asror, wah cepet tambah nih, cepet. Akhirnya enggak, kita ini tidak akan terjebak si salib di dalam karomah sing abal-abal tadi, betul terjebak. Banyak di antara teman-teman kami ketika melaksanakan latifah itu punya karomah, sehingga tidak tahu ini karomatul azimah atau guru azimah, tidak tahu pokoknya karomah. Ngoten. Saya punya teman itu Pak ya, nggo sepeda apa dioperasi mboten saged. Mboten saged. Ana polisi ngoperasi mboten saged. Tak duduhne sampean ilmune jenenge ilmu pleca-plece. Unenane basa Jawa. Makane bendowena dia nek bepergian mesti nggo mrica. Tahu mrica ya? Betul mrica situ. SIM yo gak tau nggawa, STN yo gak. Helman kadang-kadang enggak. Lihat kondisi mawon. Ono operasi, mboten saged dioperasi, Pak. Nggih dindek. Tapi mboten saged ngoperasi. Lah piye to, Pak? Mantra niku diwaca. Ketika saat plecah-plece iku digremet ngene, senep langsung polisine dadi senep langsung golek WC, Pak. Mboten saged. Jadi nggih saya tahu sendiri keceret-ceret sampaan. Nggih keceret-ceret. Nggih mengeluarkan kotoran iki lho, Pak. Lah jenenge wong senep niku kan sing digoleki mung panggonan situ to. Ora ana wong sing gopoh kejaba wong kudune sing gak ketemu WC. Niki bawing wong pun. Wis pentingnya kaya apa ditinggal Pak mesti. Jadi mboten saged nyeluno ngono. Aman daya, enak aman. Saya punya teman nganti saiki ngoten. Ya Allah, nyuwun sewu. Masalahnya beliaunya itu juga eksis di dalam ilmu hakikat. Ya gak apa-apa, engko lak kula dikrejeki. Son ojo nemen-nemen. Tapi beliau sampun sadar, sampun.
tapi sih tetap dinggu. Masalahnya apa? Aku arepe alasannya aku kate ngurusin yo gak duwe duit ini. Wong iki bensinnya cumpon nanti Mas. Nah, jadi aman. Nah, Bapak Ibu, ketika saat si Salik itu betul-betul sudah dijabarkan tentang hakikat sirul asro di situ dan bagaimana cara melaksanakan, maka buka di dalam latifah-latifah itu akan terbuka. Gak mungkin dia itu akan terjebak oleh bisikan nafsu fi sudurin nas, mboten mungkin. Karena apa? Akses wasilah penyambung antara hati dengan Gusti niki mboten putus. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha, selalu dipegang mboten saged, nafsu ngrebut mboten saged. Akhirnya apa Pak? Ketika wonten bisikan disuruh untuk memandang nurullah berbentuk nyun sewu air, angin, api tadi, hatinya tidak melihat sosok air, tidak melihat sosok api atau sosok angin, boten. Inilah yang jenengan tadi tidak bisa menyebut, sekarang tak sebut. Apa? Inilah yang kusebut sebagai surat Toha ayat 14, innani anallah. Itulah yang ada di dada jenengan gonining pangroso pun teng mriku. Yang kedua, masalah latifah satu persatu. Mohon maaf Pak, kula nek nerangno satu persatu isok bulanan niki. Intine mek ngeten, jenengan digenahno tentang latifah pitu iku sebetulnya sebagai Salik iki mlakune ceke mrembet. Kayak nika lho. Kayong sik banter Pak, kutu sewek nih kalau sampai nek melakukan kayak kutu sewek nyalip mursid sampean mboten saged nyalip mursid. Nek kula sing didik ngeten, kuwi aja sampak marifatmu iku cukup ana mburine utawa padha nang mursid, jangan, kuwi kudu ana ndukure tambahan. Iki bahasa saya, sehingga kemarin pas di Pekalongan itu saya membahas tentang masalah mursid. Sak temene mursid iku sing ya apa? Ya sampean kudu golek mursid sing iso cepet oleh sampean iku mau tekan Gusti Allah, yaiku mursid sing gak iso mati. Endi Pak? Allah Subhanahu. Lah nek awakmu golek guru mursid raine kelasan kuwi bongko, keliru pola men. Lah mursid iku lho gak ada dugi awak sampean. Sampean selalu ditunggoi dalam keadaan apapun, iku ditunggoi Pak. Ditunggoi. Nek sampean durung ketemu mursid iku guru sing gak iso mati, angel sampean iso buka latifah kolbi atau latifah fuad dan seterusnya, susah. Kula cuman memberikan saran mawon, pelajarono maksude la ilaha illa anta iku. Nanti jenengan itu akan menemukan sesuatu yang tidak diterangkan di dalam latifah pada umumnya. Itu yang kami sebut sebagai sir sak jerone sir. Sak jerone di dalamnya kolbun ada sir, sak jerone fuad ada sir. Ini yang ku maksud. Nek sampean wis buka iku mongko paham antarane pitung latifah iku paham. Oh, nek wis paham iku jenengan ya mau balik nanggone makalah yang berbunyi hatta yakuna mubasiratan fi hadrati rabbihi
liman tuwiyat sifatin nafsihi, Gusti Allah akan ngelempit sifat-sifat nafsu di dalam diri Anda, atau ngelempit sifat pitu mang latifah pitu jeret, sehingga jenengan iku nek wis dilempit iku mongko mubasyirotan fi hadrati rabbi, langsung jenengan iki hadir di ngersani Gusti Allah, sehingga nek wis kadung gendeng nemene ya banyu wujute sing kok sebut banyu bukan wujute banyu niku, geni sing tadi kok sebut wujute geni, geni ku makhluk, wis gak iso nyebut wujute geni, iku wujude Gusti Allah. Tapi duduk geni iku terus banyu air, tapi duduk wujude banyu, yuk banyune wis ilang kok. Gini kising terus sedulur wau mboten saged dibuka. Umpama tak buka ya niku maksude innani anallah. Karena Qur'ane ngucap ngoten ya. Itu tak ucap. Tapi resikonya apa Pak? Ketika itu disampaikan di tengah umum. Dalam makalah kemarin saya katakan, jikalau itu saya katakan di tengah orang-orang yang masih belum bisa menerima, maka darahku halal bagi mereka, karena saya dianggap musyrikin, sebagian golongan dari orang yang menyekutukan Allah miturut pandangan mereka. Cetha niki. Nah, terus ingkang nomor 3 terkait Nabi Musa ngeten. Masalah iki hubungannya masalah syukur. Hakikatnya syukur iku meneng Pak, bukan alhamdulillah alhamdulillah, kan iku lak sarengate. Hakikatnya syukur iku meneng. Artinya meneng apa? Orang kalau sudah mencapai derajat tingkatan wasilun atau arifun makrifat, meneng. Sing dimaksud meneng itu sudah tidak bicara tentang masalah wasilah atau tangga atau latifah, itu sudah, karena sudah terlewati. Apalagi berbicara masalah yang di bawah, pol di bawah amboten. Artinya diam, hati ini sudah seperti ini Pak, meneng jegidek ini lah, menetapkan sifat hakikat hamba terhadap hamba. Apa? Ya meneng. Inilah maksud la haula wala quwata, manjingnya ada di makhluk atau qawwanu minal mukawwanat, yaitu makhluk. Ya wis hakikatnya meneng. Bukan diam dalam arti tidak bergerak, bukan diam bukan berarti tidak berkata, bukan diam berarti tidak mendengar atau melihat. Maksudnya diam di sini, hati jenengan iki wis gak iso nyapo. Diam kaya makhluk mati. Niki wonten makolane ning nggone napa niku sampun kula sampekno tentang menduduki sifat hakikate hamba terhadap hamba seperti pelacur mau. Itu justru ketika meletakkan sifat hakikate hamba terhadap diri hamba, dengan sendirinya akan muncul sifat hakikate Allah terhadap Allahnya. Artinya sifat sing lemah, sifat sing gak wujud dan lain sebagainya itu nanti diganti sifatnya Allah. Makanya apa Kanjeng Nabi niku kok nggawa sifat papat, sidik, fatonah, tablek, aman, ada di situ persoalannya. Dan itulah diamnya itu syukur, makrifatnya itu disebut syukur.
syukur. Alhamdu utawi sekabeh puja lan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Wis berarti ngoten niku sak liyane wujude Allah pun boten wonten. Nggih. Jadi kembali kepada latifah tadi, intine mulai siji sampai akhir pitu niku jenengan kudu nata meletakkan sirul asro di situ. Disitulah nanti akan jadinya munculnya aku Allah. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Mukmin dari Purwokerto, Gus. Mengenai tentang karomah tadi yang sudah diorekan, kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa karomah azimah adalah di mana salik sudah masuk ke wusul. Itu betul apa salah, Gus? Yang kedua, kalau memang betul bahwa karomah azimah itu bahwa si salik sudah wusul atau ma'rifat billah, berarti di situ ada ciri-ciri atau 3 ciri-ciri wusul, yaitu yang pertama adalah layak rifu angfusahum say'a. Terus yang kedua adalah yusahiduna anal fa'ila wallahu ta'ala. Dan yang ketiga tatminul qulub. Berarti kalau bisa digarisbawahi bahwa kalau kita kepengin karomah, maka 3 syarat itu harus kita kerjakan. Begitu apa, Gus? Terus yang selanjutnya ini terkait dengan mimpi, Gus. Mimpi? Iya. Okay. Terkait dengan mimpi. Saya itu sering bermimpi membangun rumah atau memperbaiki rumah. Itu apa karena bahasa Jawanya itu kegawakelu, dalam arti sering mengangan-angan kepengin bikin rumah atau rumah, atau memang ada hal lain atau rahasia yang ada di dalamnya, Gus? Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karomatul azimah memang benar itu sebagai puncak tujuan si salik menuju dan bertemu Allah. Betul. Ciri-ciri yang ada di situ sudah sering kami katakan, hati yang bagaimana yang sudah mendapatkan karomatul azimah, udah sering saya katakan, termasuk apa yang jenengan katakan 3 hal tadi. Lah, untuk mencapai karomah yang azimah di situ, si salik ini tidak boleh berputus asa olehnya berzikir, walaupun zikirnya saat sekarang belum benar. Sing penting ilmunya sudah saya kasih tahu bagaimana caranya si salik zikir dengan benar, tinggal jenengan iki ngelewati aja. Sebab saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Perkara sesuatu yang kita dapatkan terlebih dahulu kita susah dulu. Termasuk jenengan iku berzikir tapi tidak ingat. Nanti akan sampailah jenengan dikatakan berzikir tapi ingat. Yang kedua tentang masalah mimpi, masalah rumah. Ada Pak, ada maksud pesan Allah tersendiri tentang bikin rumah. Rumah itu adalah tempat berteduh, Pak. Berteduh satu, tidak hanya dari teriknya matahari atau derasnya hujan, akan tetapi untuk mengamankan diri
dari hewan-hewan buas. Artine apa rumah iku? Hati jenengan, hati jenengan. Rumah itu adalah kolbun, jagate ati. Bila mana sampean kali kula pingin ati iku aman lho ya, kudune ati iki yang sudah keluar dari kepentingan nafsu, itulah hati yang aman. Iki rumah nyun sewu, ada dua kategori yang namanya hati. Pertama adalah kolbun zahidun, yang kedua kolbun rohibun. Ada kategori hati itu yang sudah aman, berarti bebas dari perkara-perkara selain Allah. Ini yang disebut kolbun zahidun. Yang kedua, ada hati itu condongnya kepada dunia, berarti hati yang tidak aman. Niki berarti hati ini selalu di dalamnya itu ada hewan buas dan lain sebagainya. Makanya ngimpi jenengan bikin rumah, jadikanlah hatimu itu hati yang aman dari kepentingan hawa nafsu. Ditutup sarono Fatihah. Apa segala yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu nyoto ing dalam manfaate manah panjenengan kali kula. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.